Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Wahyunita dengan NIM 2105210013 dari kelas 1A Sejarah. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Kerajaan Magadha, Kerajaan Delhi, Kerajaan Mughal. Oleh karena itu, tonton terus ya. Yang pertama yaitu Kerajaan Magadha. Magadha berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan salah satu dari 16 Mahajanapadas dalam bahasa Sanskerta yang berarti negara-negara besar atau kerajaan di India kuno. Kerajaan Magadha ini didirikan oleh Sisunaga sekitar 642 sebelum Masehi. Pusat kerajaannya di daerah Bihar sebelah selatan Gangga. Ibu kota pertamanya yaitu Rajagriha atau Rajgir, Makata, Pataliputra atau Patna. Kerajaan Magadha kuno ini sering disebutkan dalam kitab umat Jain dan Buddha. Hal ini juga disebutkan dalam Ramayana, Mahabharata, Purana. Sumber yang paling penting adalah Purana, para kronikal Buddha dari Sri Lanka, dan lainnya kitab umat Jain dan Buddha seperti Pali Canon. Yang kemudian yaitu dinasti yang memerintah kerajaan Magadha. Yang pertama yaitu dinasti Sisunaga, memerintah kurang lebih 642 sampai 413 sebelum Masehi. Dinasti Susunaga ini memiliki 5 orang raja. Raja yang paling terkenal yaitu Bimbisara. Dia melakukan perluasan wilayah hingga kerajaan Kosala dan Faisali. Raja Bimbisara kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Ajasatru yang dikenal sebagai raja pelindung agama Jain atau Jainisme. Pada 413 sebelum Masehi, dinasti Sisunaga digulingkan oleh menterinya bernama Mahapadmananda yang kemudian mendirikan dinasti Nanda. Yang kedua yaitu dinasti Nanda memerintah kurang lebih 413 sampai 322 sebelum Masehi. Menurut salah satu sumber, dinasti Nanda ini dipimpin oleh 9 orang raja. Namun dinasti ini kurang disenangi oleh rakyat karena dalam memerintah memberlakukan peraturan yang memberatkan rakyat, salah satunya yaitu membayar pajak yang tinggi. Pada 322 sebelum Masehi, dinasti Nanda digulingkan oleh Chandragupta yang mendirikan dinasti Maurya. Pada dinasti Nanda terjadi penyerbuan oleh Iskandar Zulkarnain sekitar 326 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu dinasti Maurya. Nah, pada dinasti Maurya ini, kerajaan Magadha mencapai masa kejayaan. Chandragupta terbakar ambisi untuk merencanakan penaklukan-penaklukan karena saya pernah membaca dari salah satu sumber bahwa Chandragupta ini sebetulnya pernah bertemu dengan Iskandar Zulkarnain. Kemudian pada 298 sebelum Masehi, Chandragupta wafat meninggalkan wilayah kekuasaan yang terbentang di India bagian utara antara Laut Arabia sampai Teluk Benggala. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Bindusara yang memerintah dari tahun 298 sampai 272 sebelum Masehi. Raja yang paling terkemuka pada dinasti Maurya ini yaitu Asoka. Langkah pertama yang ditempuh oleh Asoka yaitu memperluas wilayah dan memperkuat angkatan perang. Watak Asoka ini yang tadinya keras terus berubah menjadi seorang yang lemah lembut dan sejak saat itu Asoka memeluk agama Buddha. Pada masa ini kerajaan Magadha mencapai masa kejayaannya dan tentunya ketika dipimpin oleh Asoka. Setelah Asoka wafat pada tahun 232 sebelum Masehi, dia diganti oleh Dasarata, namun kerajaan Magadha mengalami kemunduran. Yang keempat yaitu dinasti Sunga, memerintah kurang lebih 185 sampai 75 sebelum Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Pusamitra. Raja dinasti Sunga terakhir diduga berada di bawah Perdana Menterinya Pasudewa yang hanya sekedar menjadi boneka. Kemudian dia dibunuh oleh Pasudewa itu dan didirikanlah dinasti Kanwa. Yang terakhir yaitu dinasti Kanwa memerintah kurang lebih 75 sampai 28 sebelum Masehi. Didirikan oleh Pasudewa yang hanya berkuasa 40 tahun. Dia tidak mampu menahan serbuan kerajaan Andhra yang kemudian berkuasa di Magadha selama hampir 250 tahun. Kemudian keruntuhan kerajaan Magadha. Ini disebabkan oleh berbagai faktor.
namun saya hanya menyantumkan 3 ya. Jadi yang pertama yaitu karena pembagian Kekaisaran Maurya. Pembagian dari Kekaisaran Maurya menjadi 2 bagian. Terus ada salah satu sumber yang menyebutkan, seandainya pembagian tidak terjadi, invasi Yunani dari barat laut bisa saja dibendung untuk sementara waktu. Pembagian kerajaan juga mengganggu berbagai layanan. Yang kedua yaitu karena lemahnya penguasa Maurya setelah Asoka. Lemahnya penguasa setelah Asoka dapat dibayangkan dari kenyataan bahwa sebanyak 6 penguasa bisa memerintah dalam kurun waktu 52 tahun. Kekaisaran dan akhirnya Raja Maurya yang terakhir dibunuh oleh panglimanya sendiri. Pusaya Mitra Sungha yang kemudian naik tata dan mengawali kekuasaan dinasti Sungha. Yang terakhir yaitu karena tekanan pada ekonomi Maurya disebabkan karena tingginya pajak yang ditarik setelah melemahnya perdagangan. Peninggalan Kerajaan Magadha. Yang pertama yaitu Pilar dan Tugu Asoka. Pilar-pilar Asoka adalah serangkaian dari tiang-tiang yang tersebar di seluruh anak benua India, didirikan atau setidaknya bertuliskan dekret oleh Raja Maurya, Asoka selama pemerintahannya pada abad ketiga sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Stupa Sanchi. Sanchi adalah kompleks Buddha, terkenal dengan stupa besar. Stupa besar di Sanchi adalah salah satu struktur batu tertua di India. Sebenarnya peninggalan kerajaan Magadha itu sangat banyak, namun saya hanya mencantumkan 2 saja di sini. Yang kedua yaitu Kerajaan Delhi. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan muslim yang berbasis di Delhi yang membentang di sebagian besar anak benua India selama 320 tahun, dari tahun 1206 sampai 1526. Kesultanan ini terkenal karena salah satu dari sedikit negara yang menolak serangan oleh Kekaisaran Mongol dan mengangkat salah satu dari sedikit penguasa perempuan dalam sejarah Islam, Rajia Sultana, yang memerintah dari tahun 1236 sampai 1240. Dikutip dari Abdul Karim tahun 2014 halaman 261. Kemudian, bagaimana sih latar belakang Kesultanan Delhi? Nah, jadi teman-teman, kedatangan Islam di Asia Selatan, yaitu Pakistan, India, Bangladesh, dibawa oleh para pedagang dan kaum sufi yang menyebarkan agama Islam di kawasan ini. Melalui perdagangan dan pendekatan dalam hal budaya ini, kemudian Islam dapat diterima oleh masyarakat setempat. Padahal sebelumnya, wilayah ini sudah dikuasai atau merupakan daerah kekuasaan dari orang pemeluk agama Hindu. Namun demikian, akhirnya kekuasaan semakin membesar, bahkan akhirnya mereka pun dapat mendirikan kerajaan yang peninggalannya dapat dilihat sampai sekarang. Tentu penyebaran itu melalui 2 cara, yaitu dengan damai, perdagangan, budaya, juga kekerasan, peperangan. Di antara kekuasaan yang dipegang oleh kerajaan Islam adalah daerah Asia Tengah yang termasuk Afghanistan, Pakistan, dan bagian utara India. Kemudian kita lanjut ke dinasti yang memerintah kerajaan Delhi. Yang pertama yaitu dinasti Budak atau Mamluk yang berkuasa pada tahun 1206 sampai 1290. Dinasti ini didirikan oleh Qutbuddin Aibak, budak dan Panglima Sultan Muizuddin dari dinasti Guri yang berkuasa di Afghanistan. Yang kedua yaitu dinasti Khilji dari tahun 1290 sampai 1320. Pendirinya yaitu Jalaluddin Firuz Shah yang berhasil mengambil alih kekuasaan Raja Budak pada 1290. Jalaluddin Firuz Shah ini merupakan seorang sultan yang soleh dan murah hati. Nah, pada dinasti Khilji ini terdapat 2 raja yang terkemuka. Yang pertama yaitu tadi Jalaluddin Firuz Shah, dan yang kedua yaitu Sultan Alaluddin Muhammad Shah yang berambisi untuk membangun suatu kekaisaran yang luas. Yang ketiga yaitu dinasti Tughlaq, berkuasa dari tahun 1320 sampai 1414. Dinasti ini didirikan oleh Ghazi Malik yang merupakan panglima keturunan India Turki. Raja paling menonjol yaitu Giyaduddin Muhammad Shah dari dinasti Tughlaq. Di bawah pemerintahan Muhammad Ibn Tughlaq kekuasaannya menjadi mantap. Mungkin bisa dikatakan juga ya, kerajaan Delhi ini mencapai masa kejayaan pada dinasti Tughlaq.
Kemudian penggantinya yaitu Muhammad Ibtulak, yakni Firuz Shah, yang mampu tampil sebagai sultan yang punya otoritas di wilayah India bagian utara. Sepeninggal Firuz Shah, kekuasaan kerajaan Delhi ini melemah. Kemudian dinasti Syed pada tahun 1414 sampai 1451. Pendirinya yaitu Kid Khan. Kekuasaan dinasti Syed hanya sekitar 40 tahun karena sejak awal mereka kurang disenangi oleh kalangan elit militer Turki dan Afgan di Delhi. Yang berikutnya yaitu dinasti Lodi berkuasa 1451 sampai 1526. Dibentuk oleh Bahlul Khan yang mengambil kekuasaan dinasti Said terakhir. Jadi dinasti Lodi ini dibentuk oleh Bahlul Khan yang kemudian kekuasaannya itu diambil dari dinasti Said gitu. Jadi mungkin terjadi peperangan di saat itu. Kekuasaan dinasti Lodi hampir sama kuatnya dengan dinasti Tulak yang tadi saya katakan mungkin bisa dikatakan sebagai masa keemasan. Karena otoritasnya menjangkau kawasan India Tengah atau Deccan. Sultan terakhir yaitu Ibrahim Lodi memerintah dari tahun 1517 sampai 1526. Namun, kurang disukai oleh rakyat yang mengundang campur tangan Babur dari dinasti Mughal. Dalam pertempuran Panipat pada 1526, tentara Sultan Ibrahim Lodi hancur berantakan dilindas oleh kekuatan pasukan Babur. Sejak itu beralih ke dinasti Mughal meski diselingi oleh dinasti Suri. Jadi pada dinasti Lodi juga sebenarnya sudah hampir menunjukkan imperium keruntuhan ya, tapi sebelum runtuhnya itu ada juga dinasti Suri. Dinasti Suri ini berkuasa dari tahun 1540 sampai 1555. Pendirinya yaitu Sir Shah Suri yang mengalahkan Humayun putra Babur dalam pertempuran di Kannauj pada 1540. Kekuasaan dinasti Suri hanya bertahan 15 tahun karena penerus Sir Suri merupakan figur raja-raja yang lemah, sehingga Humayun dari dinasti Mughal mampu melakukan pembalasan yang berakibat ambruknya kekuasaan dinasti Suri dan mulailah masa kerajaan Mughal. Keruntuhan kerajaan Delhi ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu perebutan posisi sebagai penguasa tunggal di Kesultanan Delhi yang hampir runtuh. Mereka hampir selalu menjadi penguasa boneka pada bangsawan Delhi. Sebagai Sultan boneka terakhir adalah Sultan Mahmud yang dinobatkan oleh Maluk Iqbal pada 1401. Ketika akhirnya pada 1413 dia wafat dan digantikan oleh calon yang dijagokan oleh para bangsawan Delhi, Daulat Khan Dolodi. Beberapa bulan kemudian, pada 1414, dia digulingkan oleh Kits Khan, gubernur Multan yang mendapat dukungan dari Timur Leng. Tokoh ini diyakini mempunyai turunan darah Nabi yang dijuluki Syed, sehingga bermulalah kekuasaan wangsa Syed di India, yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk selanjutnya, kedua wangsa tersebut saling berebut kekuasaan dan tidak dapat mempertahankan kedudukan sebagai pemersatu wilayah India, karena hanya berkuasa atas daerah-daerah kecil. Yang kemudian faktor kedua yaitu Punjab melepaskan diri dari kekuasaan pusat di Delhi. Hal ini tentu saja sangat beralasan sebab Punjab adalah daerah utama kekuasaan Delhi. Jadi mungkin menurut pendapat saya ya, jadi kalau misalnya Punjab melepaskan diri, maka kekuatan Delhi ini semakin berkurang gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali daerah Punjab itu. Kemudian seterusnya kekuasaan-kekuasaan kecil lainnya memisahkan diri dari kekuasaan pusat, yaitu Benggala yang memang telah lama longgar, Jainpur di India sebelah utara yang mula-mula didirikan oleh Terush Tungluk, Malwa yang telah dianeksasi oleh Alaluddin Khalji, serta Kashmir yang dulu direbut oleh Shah Mirza dari kekuasaan Hindu pada 1315. Kekuasaan Bahmani di Deccan yang kenal paling kuat di kawasan selatan mengalami perpecahan yang amat meyakinkan, karena terpecah menjadi 5 kesultanan kecil. Nah, jadi setelah faktor-faktor tadi terjadi, maka sempurnalah sudah proses disintegrasi Kesultanan Delhi. Yang terakhir yaitu peninggalan kerajaan Delhi. Yang pertama Kutub Minar. Kutub Minar ialah menara tertinggi kedua di India, menjulang setinggi 73 meter. Bangunan dari batu merah dan marmer tersebut menyimpan pula banyak sejarah tentang masuknya Islam ke India. Nama pendirinya Qutbuddin Aibak. Yang kedua yaitu Benteng Tuglu Abad.
Benteng Tuglu Abad ini adalah reruntuhan benteng di Delhi, dibangun oleh Gisayuddin Tugluk, pendiri dinasti Tuklak dari Kesultanan Delhi India pada tahun 1321. Yang ketiga yaitu Masjid Adain Din Kanjonfra Azmer. Masjid ini berada di Rajasthan. Masjid ini memang cukup populer karena berawal dari sebuah runtuhan dan yang diyakini memberikan bentuk pada masjid yang tampak saat ini. Tentunya peninggalan-peninggalan kerajaan Delhi ini sangat besar ya teman-teman, sangat banyak yang patutnya harus kita ketahui. Yang terakhir yaitu Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal ini berdiri tegak selama 3 abad dari tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Babur, seorang keturunan Mongol pada tahun 1526 Masehi. Namun, kejayaan yang begitu menggema sampai ke Eropa itu akhirnya mengalami keruntuhan. Ada beberapa indikator yang menunjukkan kemunduran dan keruntuhan kerajaan Mughal. Pertama, adalah yang bersifat internal, seperti tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, serta lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Selanjutnya, yang bersifat eksternal, yaitu terjadinya pemberontakan dari berbagai gerakan seperti kaum Sikh, separatis Hindu, kaum Muslim, serta invasi Inggris. Ini dikutip dari Thohir tahun 2013. Para raja kerajaan Mughal ini ada 6 raja. Yang pertama yaitu Jahiruddin Babur yang memerintah pada tahun 1526 sampai 1530. Pendiri imperium atau Kesultanan Mughal yaitu oleh Jahiruddin Babur. Babur menyerbu India pada 1526 karena pemerintah Sultan Lodi terakhir, Ibrahim Lodi, sangat buruk. Jadi Ibrahim Lodi yang telah tadi saya jelaskan di dinasti Delhi. Tentara Babur melumatkan tentara Ibrahim Lodi dalam pertempuran di kota Panipat. Babur kemudian memilih Agra sebagai ibu kota pemerintahan Mughal. Yang kedua yaitu Nashiruddin Humayun, memerintah dari tahun 1530 sampai 1556. Nashiruddin Humayun Putra Babur adalah seorang alim. Dia berselera bagus, paham ilmu pasti dan astronomi, ilmu bintang, dan dikenal sebagai pendiri sekolah-sekolah dan perguruan tinggi pertama di India zaman Imperium Mughal. Pemerintahan Humayun diselingi dinasti Suri karena pada 1540 kerajaannya diserbu Shirsah. Jadi seperti yang sudah tadi saya jelaskan, dinasti Delhi itu sebelum runtuh itu kan diserang oleh kerajaan Mughal oleh Nashiruddin Humayun. Nah, kemudian namun kalah mungkin ya, atau terus ada juga gitu dinasti Suri yang tadi sudah dijelaskan. Nah, Nashiruddin Humayun ini juga membalas dendam dan terjadilah peperangan yang kemudian memunculkan kerajaan Mughal. Humayun meninggal dalam sebuah kecelakaan. Yang ketiga yaitu Jalaluddin Akbar, memerintah dari tahun 1556 sampai 1605. Peletak dasar Imperium Mughal yang sesungguhnya ialah Jalaluddin Akbar, putra Humayun. Akbar baru berusia 14 tahun ketika ayahnya wafat. Hingga 1560, Akbar memerintah dengan dibantu oleh seorang wali yang mendidiknya sejak lahir, yang bernama Bairam Khan. Pada masa pemerintahan Jalaluddin Akbar mengalami masa keemasan, khususnya pada bidang sistem administrasi, politik, agama, dan kebudayaan. Jadi, kerajaan Mughal ini mencapai keemasan pada Raja Jalaluddin Akbar. Yang keempat yaitu Nuruddin Jahangir, memerintah dari tahun 1605 sampai 1627. Nah, ketika Sultan Akbar wafat karena terserang penyakit disentri, lalu putranya yaitu Nuruddin Jahangir dinobatkan menjadi raja. Politik yang ditempuh Jahangir berbeda dengan ayahnya. Kan kalau ayahnya bersifat eklektik dan tolerans, nah kebijakan Jahangir sangat melindungi agama Islam gitu. Terus yang kelima yaitu Shihabuddin Shah Jahan. Nah, setelah Jahangir wafat, kemudian tahta kerajaan diteruskan oleh anaknya yaitu Shah Jahan. Shah Jahan menikah dengan seorang putri bernama Mumtaz Mahal
Dan istrinya ini sangat dikasihinya oleh Shah Jahan. Sampai-sampai Shah Jahan itu membuat Taj Mahal yang dipersembahkan untuk istrinya, untuk mengenang istrinya. Yang terakhir yaitu Muhyiddin Aurangzeb Amlamgir yang memerintah dari tahun 1659 sampai 1707. Nah, ketika dinobatkan menjadi Sultan Mughal pada 1659, Aurangzeb menggunakan gelar Sultan Muhyiddin Aurangzeb Alamgir, yang artinya Aurangzeb yang menghidupkan agama dan menaklukkan dunia. Keren sekali, bukan? Nah, gelar ini nampak pada kepribadiannya yang alim dan soleh. Dalam kebijakan pemerintahannya, Aurangzeb banyak dipengaruhi oleh pemikiran keagamaan dan politik Islamisasi. Pada 1707, Sultan Aurangzeb wafat dengan segala kesederhanaannya. Nah, lalu keruntuhan kerajaan Mughal itu bagaimana gitu? Nah, faktor yang melatar belakangi keruntuhan kerajaan Mughal itu ada dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama tidak adanya kejelasan jalur suksesi. Jadi maksudnya di sini itu ketika Aurangzeb sudah meninggal, maka raja-raja anak-anaknya itu saling berebut kekuasaan karena menganggap dirinya paling mampu untuk menjadi raja. Maka yang menjadi raja itu tidak ada karena malah terjadinya perang gitu, perang saudara. Yang kedua yaitu pola kehidupan mewah dan boros. Nah, ini juga karena raja pada saat itu sangat boros gitu. Kemudian si rakyatnya juga uh, dipinta pajak yang tinggi. Jadi kan tidak sejahtera sekali gitu kalau rajanya enak gitu. Nah, kalau rakyatnya sengsara gitu. Nah, pada pola kehidupan mewah dan boros ini juga diartikan pada kerajaan Mughal ini banyak dibangun istana-istana raja yang mewah gitu. Seperti yang tadi dijelaskan kan dibangun Taj Mahal itu kan berarti membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Terus lemahnya para pewaris tata kerajaan. Nah, setelah Aurangzeb meninggal, pewaris tata kerajaan itu menjadi melemah. Bahkan ada juga yang hanya menjabat beberapa bulan saja gitu. Terus yang keempat, kebijakan puritanisme. Dan yang terakhir yaitu pemaksaan ajaran Syiah. Nah, untuk faktor eksternalnya, yang itu yang pertama, adanya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Yang kedua, adanya serangan-serangan dari luar. Dan yang terakhir, datangnya kekuasaan Inggris dengan perusahaan dagangnya EAC. Ada dua periode penyerangan yang dilakukan oleh Inggris. Yang pertama, ketika kerajaan Mughal dalam keadaan lemah saat berada di bawah kekuasaan Ahmad Khan Durrani dari Afgan tahun 1671. Dan yang kedua yaitu pada masa Bahadur Shah pada tahun 1857 Masehi. Yaitu yang terakhir peninggalan kerajaan Mughal. Yang pertama Taj Mahal. Seperti yang sudah tadi saya singgung bahwa Taj Mahal ini merupakan uh, monumen yang dibangun oleh Shah Jahan untuk istrinya yaitu Mumtaz Mahal. Nah, Taj Mahal ini adalah monumen yang terletak di kota Agra, India. Kemudian dibangun selama 11 tahun, yakni dari 1632 hingga 1643 Masehi. Yang kedua yaitu Benteng Agra. Benteng Agra adalah sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terletak di Agra, India. Benteng ini juga disebut sebagai Lal Kila dan Benteng Merah. Lokasinya adalah sekitar 2,5 km ke barat laut dari Taj Mahal. Benteng ini lebih tepat disebut sebagai sebuah kota berdinding. Yang terakhir yaitu Benteng Merah. Benteng Merah ini terletak di kota Old Delhi, India. Benteng ini dibangun oleh Shah Jahan pada pertengahan abad ke-17 dan menjadi situs warisan dunia UNESCO tahun 2007. Sebenarnya peninggalan kerajaan Mughal ini sangat banyak, seperti yang sudah tadi disinggung bahwa yang menyebabkan faktor keruntuhannya juga yaitu karena dibangunnya istana-istana yang megah. Berarti kan banyak sekali gitu peninggalannya, namun di sini saya hanya mencantumkan 3 saja. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.